Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang kisah sumur berdarah tumbal dari alam gaib. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Desa Kalamukti dikenal sebagai desa yang sangat subur, dengan sawah hijau membentang dan sungai mengalir jernih. Namun, ada satu tempat yang tak pernah disentuh siapapun, yaitu sumur tua di ujung desa. Orang-orang menyebutnya sumur berdarah. Konon, airnya bisa menyembuhkan penyakit, menyuburkan ladang, bahkan membawa kekayaan. Tapi, siapapun yang mengambil air tanpa izin akan kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Sumur itu bukan hanya tempat penampung air. Ia adalah gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Dan cerita ini dimulai ketika seseorang berani membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Gino, seorang pemuda desa Kalamukti, adalah anak yatim yang hidup bersama adiknya yang bernama Sari. Di rumah tua peninggalan orang tuanya. Orang tua mereka meninggal dalam keadaan sakit saat Gino masih remaja. Sejak saat itu hidup mereka susah. Gino bekerja serabutan, kadang di ladang, kadang angkut hasil panen tetangga. Tapi penghasilannya tidak pernah cukup. Suatu hari musim kemarau datang, lebih panjang dari biasanya. Sumur-sumur warga pun mengering dan tanaman pun layu. Air bersih makin sulit dicari. Anak-anak sakit kulit. Orang tua pun dehidrasi. Dalam rapat desa, Pak Lurah menegaskan, sumur tua di ujung desa tetap tidak boleh diganggu. Jangan mendekat, jangan menggali, dan jangan mengambil airnya. Kita bisa cari air di tempat yang lain. Namun malamnya, Gino berbincang dengan seorang kakek asing yang entah dari mana datangnya. Dan kakek itu berkata, kalau kau ingin ladangmu subur, hidupmu berubah, dan adikmu sembuh dari penyakitnya, ambillah air dari sumur itu. Tapi jangan lupa, airnya tidak gratis. Akan ada yang diambil sebagai tumbalnya, kata kakek itu. Gino pun terdiam antara takut dan terdesak. Dini hari berikutnya, saat semua warga pada tidur, Gino berjalan ke ujung desa. Ia membawa jerigen kosong dan lampu senter. Di depan sumur tua, udara dingin terasa menusuk. Suara binatang malam mendadak hening. Sumur itu ditutup kayu dan diberi pagar bambu. Di tiangnya tergantung sesajen dan tulisan tua berbahasa Jawa kuno. Gino menyingkirkan semuanya, membuka kayu penutup dan mengambil airnya. Yang keluar bukan air biasa, warnanya bening, tapi ada kilau merah seperti bercampur darah. Aneh, tapi aromanya harum seperti bunga. Gino membawa pulang air itu dan memberikannya ke Sari yang sedang demam. Keajaiban pun terjadi. Keesokan paginya, Sari pun sembuh total. Gino menaburkan air ke ladangnya. Dalam seminggu, tanamannya tumbuh subur meski tak disiram hujan. Orang-orang mulai heran terhadap Gino. Rumah Gino makin bagus. Ia punya sepeda motor, Sari sehat dan makin cantik. Namun, pada malam hari, Gino mulai mimpi buruk. Ia melihat adiknya berjalan ke arah sumur dengan mata kosong, mendengar tangisan dari dalam tanah, mencium bau darah dari sumur yang tak pernah kering. Dan di ujung mimpinya selalu ada suara, tumbal harus dibayar, waktu tak bisa ditunda. Sebulan setelah pengambilan air, Pak Dayat, tetangga Gino yang sering melihat Gino di dekat sumur, ditemukan meninggal dengan tubuh kering dan wajah yang pucat. Tak ada tanda luka, tapi darahnya seolah disedot keluar. Di dekat tubuhnya ada bercak air berwarna merah. Lalu, satu persatu warga yang pernah mendekati sumur, meski hanya lewat,
mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Ada yang hilang kesadaran, ada yang mimisan berhari-hari, dan bahkan ada bayi yang lahir tanpa suara dan tak bernyawa. Gino pun merasa bersalah, tapi tak tahu harus bagaimana. Ia pun mencoba menutup sumur itu kembali, tapi malamnya seekor ular hitam besar muncul di halaman rumahnya. Dari mulutnya terdengar suara manusia. Tumbal belum lunas, kau sudah mengambil air kehidupan. Sekarang kami ambil kembali darah keluarga, kata ular tersebut. Gino gemetar, ia memeluk Sari erat-erat malam itu. Tapi keesokan harinya, Sari pun menghilang. Gino pun mencari adiknya ke seluruh penjuru desa. Hingga di malam keempat, ia kembali ke sumur. Dan di sana ia mendengar suara Sari memanggil pelan dari dalam sumur. Kak Gino, aku dingin, gelap. Kenapa kakak bawa aku ke sini? Kata Sari. Saat Gino melihat ke dalam, ia melihat bayangan Sari di dalam sumur. Tapi tubuhnya bukan seperti manusia. Kulitnya pucat, matanya hitam legam, dan dari mulutnya mengalir air bercampur darah. Dan di sekeliling sumur muncul bayangan-bayangan yang tak berwajah. Mereka berbisik, "Iya, tumbal terakhir. Kau bisa selamat kalau kau menyerahkan dirimu sendiri sebagai penggantinya." Gino tak tahan, ia menjerit dan melompat ke dalam sumur tersebut. Namun tubuhnya tak pernah ditemukan kembali. Beberapa tahun berlalu, sumur tua itu kini ditutup beton dan dipagari. Tak ada lagi yang berani mendekat, namun warga masih sering melihat air merah merebus keluar dari tanah di sekitarnya seperti darah yang menetes perlahan-lahan. Anak-anak yang main di sekitar sumur mengaku kadang mendengar suara tangis seorang perempuan kecil di dalam tanah memanggil, "Kak, kak, tolong aku keluar, aku takut," kata suara itu. Dan tiap malam Jumat Kliwon, para dukun desa percaya alam gaib membuka gerbangnya lewat sumur itu untuk menagih perjanjian-perjanjian lama. Dan sumur berdarah dari cerita tersebut peringatan tentang bahayanya serakah dan melanggar larangan leluhur. Dalam banyak kepercayaan di Nusantara, alam gaib bukan sekedar mitos. Mereka ada menjaga keseimbangan dan akan menuntut bayaran yang setimpal jika batas mereka dilanggar. Nah, itulah sob, cerita tentang sumur berdarah tumbal dari alam gaib. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan terima kasih.